Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam guru penggerak. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi dalam ruang kolaborasi modul 1.3 tentang merencanakan pernyataan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Adapun tim kami terdiri dari Bapak Justinus, Ibu Dewi Palayukan, Ibu Alfrianti Kalolangi, Bapak Deris Turing Layuk, dan Bapak Alfredai Parelayuk. Sebelum kami menetapkan satu visi yang akan menjadi visi tim, kami akan menyampaikan terlebih dahulu tentang visi dari masing-masing anggota tim. Visi dari Bapak Justinus, bersama murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, saya berkomitmen menjadi pamong, fasilitator, dan penggerak untuk membangun sekolah yang menjadi pusat pembelajaran, inspiratif dan berwawasan global, melahirkan generasi penerus yang siap menjawab tantangan masa depan. Visi dari Ibu Dewi Palayukan, pelajar Pancasila yang berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Visi dari Ibu Alfrianti Kalolangi, mewujudkan merdeka belajar dengan karakter Pancasila. Visi dari Bapak Deris Turing Layuk, terwujudnya peserta didik yang unggul, berkarakter berdasarkan profil pelajar Pancasila, serta berdaya saing secara teknologi. Visi dari Bapak Alfredai Parelayuk, terciptanya suasana yang menyenangkan, beriman, bernalar kritis, dan berbudi pekerti yang luhur untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Setelah kami mempertimbangkan visi dari tiap-tiap anggota tim, kami sepakat untuk meramu satu visi yang menjadi visi tim kami, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Dengan menggunakan metode ATAP atau ATAP, kami menyusun pernyataan prakarsa perubahan untuk mencapai keberhasilan ketercapaian dari visi kami. Pada tahap awal, kami mendeteksi aset yang dimiliki kelompok kami, berupa sumber daya manusia, seperti kemampuan dalam membuat video pembelajaran dan penggunaan tools online di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, kami mendeteksi tantangan yang dihadapi di sekolah, yaitu masih kurangnya motivasi dan keaktifan murid dalam belajar. Lalu kami melakukan aksi berupa kontribusi seperti apa yang dapat kami berikan untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati bersama. Pembelajaran bermakna yang diharapkan tumbuh dan melekat adalah dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran dapat memunculkan motivasi intrinsik dari diri murid sebagai pelajar Indonesia yang mandiri dan mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri. Pernyataan prakarsa perubahan yang berhasil kami sepakati adalah meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar siswa dengan memanfaatkan teknologi. Untuk pelaksanaan pernyataan prakarsa perubahan yang telah kami susun, maka diperlukan tindakan yang terstruktur melalui kanvas Bagja. Adapun kanvas Bagja tahap demi tahap yang telah kami tuangkan dalam pertanyaan dan tindakan adalah sebagai berikut. Pada tahap buat pertanyaan yang kami susun adalah apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar siswa dengan memanfaatkan teknologi? Apa jenis teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa? Tindakan yang perlu kami lakukan adalah mengajak bertukar pikiran rekan guru, kepala sekolah, dan pihak terkait untuk membahas, memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan tools online dalam pembelajaran seperti Quizzes, Kahoot, Jeopardy, Google Forms, Wordwide, dan lain-lain. Tahap yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang kami susun adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan teknologi dalam meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa? Aktivitas apa saja yang dapat digunakan dalam bidang teknologi untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar? Situasi seperti apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran sebagai indikator peningkatan motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar? Keterampilan apa saja yang sudah kami miliki untuk menggunakan teknologi dalam meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar? Tindakan yang perlu kami lakukan adalah mencari guru yang sebelumnya sudah menggunakan teknologi dalam pembelajaran di kelasnya.
Mencari contoh nyata bagaimana penggunaan teknologi dalam meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar melalui wawancara, korespondensi, atau studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Tahap yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan yang kami susun adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat kita bayangkan yang bisa saja terjadi jika kita menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran? Tindakan yang perlu kami lakukan adalah membuat deskripsi sikap guru dalam merespon pemanfaatan atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran lewat survei. Contoh hasil, apakah lebih tertarik menggunakan teknologi dalam pembelajaran atau tidak? Membuat daftar keterampilan baru yang kita dapat peroleh dari membaca literatur. Contoh hasil, guru sudah bisa menggunakan beberapa aplikasi tools online dalam pembelajaran. Membuat gambaran sikap dan respon anak atas penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Contoh hasil, anak-anak merasa senang dan bersemangat serta aktif dalam kegiatan pembelajaran dan tidak mengantuk. Tahap yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan yang kami susun adalah, apa langkah paling sederhana, langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran menggunakan teknologi dalam meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa? Apa langkah terbosan yang bisa kita lakukan untuk menguatkan kemampuan kita dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Tindakan yang perlu kami lakukan adalah melakukan koordinasi dengan semua rekan yang terlibat dalam pembelajaran, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan murid mengenai program pembelajaran menggunakan teknologi yang seperti apa yang dapat meningkatkan minat dan keaktifan siswa. Melakukan kegiatan belajar bersama guru-guru atau bertukar ilmu dalam komunitas sekolah untuk meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Tahap yang terakhir atau tahap yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaan yang kami susun adalah, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap langkah dalam rencana ini? Kapan setiap langkah dalam rencana ini akan dilaksanakan? Bagaimana kita akan memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan rencana ini? Bagaimana kita akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rencana ini bekerja sama secara efektif dan efisien? Tindakan yang perlu kami lakukan adalah menyusun program pelaksanaan, berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam pelaksanaan program ini, mengajak rekan-rekan guru untuk memulai kegiatan pembelajaran di setiap kelas untuk menggunakan teknologi dalam setiap kegiatan pembelajarannya untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar, melakukan evaluasi bersama setiap minggunya. Demikianlah pemaparan kami tentang hasil diskusi pada ruang kolaborasi modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu merencanakan pernyataan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Semoga menginspirasi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.